Shalom. Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Saya percaya hari ini kita semua merasakan berkat dan kemurahan Tuhan sehingga kita boleh ada sebagaimana kita ada. Saya mengucapkan selamat beribadah kepada kita semua dan terima kasih untuk Bapak Ibu sekalian yang sudah datang tepat waktu. Ini bukti bahwa kita menghormati kehadiran Tuhan di dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk kita masuk dalam ibadah pada pagi hari ini. Kita akan berdoa. Kami menghampiri hadirat-Mu yang kudus ya Allah. Bersyukur untuk kasih kemurahan-Mu yang menopang dan menolong kehidupan kami. Sehingga sampai hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Kami boleh diberikan kembali kesempatan untuk kami boleh melayani Tuhan. Kami boleh beribadah dengan saudara-saudara seiman kami. Kami serahkan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu. Kami percaya pujian dan firman-Mu meneguhkan iman percaya kami untuk kami semakin kuat di dalam Engkau. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa di dalam nama-Mu. Amin. Mari kita menyanyi, kita mau bersorak bagi Yesus anak domba Allah. Setiap hari
Ibadah pagi ini terselenggara dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak meninggalkan hasil perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Tritunggal menyertai kita sekalian. Amin. Mari masyurkan Allah yang maha besar, ucapkan syukur padanya dengan memadukan suara dan hati kita untuk memuji namanya. Masyurkan Rajamu. Kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada saudara-saudara seiman. Galatia 6 ayatnya yang ke-10, jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, kita tahu firman Tuhan yang mengajarkan kepada kita untuk kita mengasihi sesama seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Tapi pada kenyataannya itu tidak mudah untuk kita lakukan. Kita seringkali gagal untuk mewujudkan kasih itu dalam kehidupan kita setiap hari. Ada perkataan yang melukai hati, ada sikap yang mengabaikan, ada sikap yang cepat menghakimi dan enggan untuk mengampuni. Karena itu saat ini kita akan datang kepada Tuhan dengan segala kerendahan hati kita, mengakui segala dosa dan kekurangan kita di dalam kita membangun relasi dengan sesama. Kiranya Tuhan menolong kita untuk kita menjadi pembawa damai. Kita boleh membagikan kasih-Nya bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Terluka oleh tingkahmu.
seperti pujian kami. Kadang kami tidak menyadari, atau mungkin kami sadar bahwa sesama kami terluka oleh tingkah ujar kami. Kadang kami berlaku tidak semena-mena kepada orang lain, dan kami menolak orang yang harusnya kami tolong. Pikiran dan tutur kami sungguh bercelah dan menyakiti hati banyak orang. Ampuni kami Tuhan, karena kami gagal mengasihi sesama kami seperti yang Tuhan kehendaki. Tolong kami, penuhi kami dengan kasih-Mu, agar dari dalam hati kami terpancar kesabaran dan kelembutan yang dari Kristus. Kami rindu dimanapun kami berada, kami boleh menjadi terang Tuhan. Kami boleh berbagi kasih dengan orang-orang yang ada di sekitar kami, sehingga nama-Mu dimuliakan melalui kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mampukan kami menjadi pembawa damai dan hidup di dalam kasih-Mu terhadap semua orang. Amin. Terimalah berita anugerah pada pagi hari ini. Biarlah Ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Mika 7 ayatnya yang ke-19. Saya mengajak jemaat untuk berdiri sebagai umat yang sudah diampuni dosanya. Kiranya kita terus memiliki hati yang mau diperbaharui oleh kebenaran firman-Nya. Kita akan bersama-sama membaca petunjuk hidup baru yang terambil di dalam 1 Korintus 12 ayat 18 dan ayat 26. Kita baca bersama-sama 2-3. Tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Karena itu jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Puji nama Tuhan. Tuhan telah memberikan kepada kita satu kehormatan untuk kita boleh menjadi keluarganya, keluarga kerajaan Allah. Oleh sebab itu marilah kita hidup damai di dalam damai sejahtera Allah, sehati sepikir, saling mengasihi, saling menolong satu dengan yang lain, sehingga kita bisa terus bertumbuh di dalam kasih-Nya. Saya kasih kesempatan untuk saling mengucapkan salam satu dengan yang lainnya. Kita akan kembali bersukacita memuji Tuhan karena kita mau bertumbuh di dalam kasih Kristus sebagai saudara seiman. Sebagai saudara seiman di dalam tubuh Kristus, menyerahkan seluruh hidupnya, berbagi kasih bersama. Kadang tawa, kadang pedih, suka duka.
Tuhan. Hendaklah kau rendah hati dengar pesan Tuhan. Kita jemaat untuk hidup saling mengasihi. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari kita akan mempersiapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan yang pada pagi hari ini akan disampaikan oleh hambanya, Pendeta Emil John Suot. Kita akan mempersiapkan hati kita dengan menaikkan satu pujian, di mana di dalam pujian ini kita diingatkan untuk kita memberikan hidup kita dibentuk oleh Tuhan, menjadi bejana Tuhan yang indah. Semakin disempurnakan sehingga ketika kita berjumpa dengan Tuhan, Tuhan mengatakan bahwa kita adalah hambanya yang setia. Aku mau sepertimu Yesus. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikanku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Tentulah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Katakan bagaikan bejana yang mau siap dibentuk. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikanku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Tentulah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, Bapa yang di surga, sungguh benar kami mau selalu memuliakan nama-Mu, memuliakan Engkau di dalam hidup kami, memuliakan Engkau melalui pendengaran kami untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa, karena kami yakin dan percaya
saat kami memuliakan nama-Mu, saat kami memuji Engkau, saat kami menyembah Engkau, sungguh kami memperoleh damai sejahtera, sukacita, dan kebahagiaan ilahi di dalam hidup ini. Karena Engkau yang kami muliakan itu hadir di tengah-tengah kami, ada di dalam persekutuan ini, ada dalam ibadah ini. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Selamat pagi, shalom Bapak Ibu sekalian. Ya, bulan ini, bulan Juli, sudah tidak terasa kita memasuki bulan ke-7, setengah tahun sudah lewat ya. Artinya kita semakin tua ya. Tapi semakin tua bukan berarti semakin loyo, tapi semakin semangat melayani, semakin dekat sama Tuhan Bapak Ibu sekalian, semakin menyembah Tuhan, semakin sungguh-sungguh hidup di dalam kebenaran. Baik, hari ini, bulan ini adalah bulan pelayanan. Jadi tema-temanya tentang melayani Kristus. Tema-temanya tentang bagaimana kita hidup di dalam kebenaran dan hidup menjadi pelayan-pelayan Kristus. Baik Bapak Ibu sekalian, hari ini temanya adalah bersama dalam persekutuan. Setiap anggota turut ambil bagian dalam pelayanan. Ayo kita baca 1 Korintus 10 ayat 16. 1 Korintus 10 ayat 16. 1, 2, 3. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Bapak Ibu sekalian, kita bersekutu itu karena apa? Karena Kristus yang sudah berkorban untuk kita. Kristus yang sudah mati untuk kita. Kristus yang sungguh-sungguh berjuang habis-habisan supaya kita apa? Di dalam persekutuannya. Baik, lanjut dengan 1 Korintus 15 ayat 22. Ini adalah firman Tuhan sebagai dasar kita untuk melayani dalam persekutuan. 1 Korintus 15 ayat 22. Silakan 1, 2, 3. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Bapak Ibu Saudara sekalian, pada waktu di Taman Eden ya, itu ada perjanjian hidup dan mati. Hai manusia, jangan makan buah itu nanti kamu mati. Tapi selama kamu menuruti firman Tuhan, persekutuan dengan Allah secara langsung, Bapak Ibu sekalian bisa ngomong ya. Allah datang ke taman, bisa ngobrol, itu terus terjadi. Tapi pada saat dilanggar kebenaran firman Tuhan, maka engkau akan mati. Perjanjian hidup dan mati. Sayangnya Bapak Ibu sekalian, Adam itu nggak pernah mengalami kematian. Adam itu nggak pernah yang namanya mati itu kayak apa gitu ya. Jadi pada saat itu diperintahkan jangan makan buah itu nanti kamu mati. Mati itu kayak apa gitu. Tambah lagi bisik-bisik dari iblis, enggak, kamu enggak akan mati. Bahkan kamu nanti bisa seperti Allah. Nah begitu ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, pada saat Adam dan Hawa mengambil makan buah itu, Adam dan Hawa tidak dipaksa oleh iblis. Tidak ditekan oleh iblis, cuma dipujui, cuma dirayu-rayu. Keputusan untuk berbuat dosa, keputusan untuk melanggar firman Tuhan, keputusan manusia sendiri. Pada saat melanggar kebenaran firman Tuhan, pada saat itulah Adam dan Hawa mati. Diusir dari Taman Eden. Kematian yang pertama adalah keterpisahan manusia dengan Allah. Keterpisahan persekutuan manusia dengan penciptanya. Saudara-saudara, mulai saat itu timbul segala sakit penyakit, timbul segala macam kesusahan, dan umur manusia terbatas. Saudara-saudara, umur Adam hampir 1000 tahun. Yes. Tapi sepanjang-panjangnya umur manusia pasti mati secara jasmani. Dan akhirnya Adam juga mengalami mati secara jasmani. Jadi pengertian mati ada dua, rohani
dan jasmani, Bapak Ibu sekalian. Nah, tujuan pengampunan Kristus datang ke dunia ini adalah pemulihan persekutuan. Dan inti pemulihan persekutuan itu adalah kehidupan. Dan persekutuan di dalam Kristus itu antara Allah pencipta dan manusia itu melalui tahap-tahapannya, Bapak Ibu kan. Yang pertama tuh tahap namanya rekonsiliasi. Ada pengampunan, ada pendamaian. Ya, engkau kuampuni. Kalau dulu ada perjanjian anugerah, ada perjanjian hidup dan mati, perjanjian kerja dalam teologis atau covenant of works. Sekarang ada yang namanya perjanjian anugerah. Engkau kuampuni bukan karena perbuatanmu, bukan karena kelakuanmu, saudara, tapi itu anugerah Allah semata-mata karena manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Setelah diampuni, ada yang namanya reunion, bersatu kembali. Dulu diusir, tapi sekarang dirangkul. Dan terakhir puncaknya, saudara, ada rekomunion. Dan ini dimeteraikan oleh darah Kristus, darah perjanjian baru sebagai meterainya, sehingga persekutuan di dalam Kristus itu tidak terpisahkan lagi. Ada namanya persekutuan permanen di dalamnya, dan meterainya tidak main-main, darah Kristus sendiri. Bapak Ibu sekalian, dalam persekutuan, dalam ibadah ini Tuhan Yesus hadir. Jadi jangan main-main dengan ibadah. Ibadah itu bukan persekutuan sosial, tapi persekutuan ilahi, di mana Allah hadir di sini. Allah sungguh-sungguh datang ke tempat ini. Untuk apa? Untuk melakukan perjanjian yang sudah ditetapkannya itu. Perjanjian anugerah yang dimeteraikan oleh darahnya sendiri. Dulu bersekutu dengan Adam, kita mengalami kematian. Karena Adam berdosa, dan persekutuan dengan manusia pertama itu adalah persekutuan kematian. Tapi kita sekarang bersekutu dengan manusia kedua, yaitu Yesus Kristus Juru Selamat kita, persekutuan kehidupan. Bapak Ibu sekalian, inilah dasar kita untuk melayani. Kalau kita tidak hidup, kita ini zombie semua, Bapak Ibu. Betul ya? Coba lihat, ada zombie gak kiri kanan? Oh, enggak ada ya, enggak ada. Semuanya adalah orang-orang hidup, yaitu orang-orang yang sudah diselamatkan. Banyak orang tidak menghargai keselamatan itu atau kehidupan itu karena dia memang tidak paham kalau dia dulunya adalah orang yang mati. Orang yang terpisah dari Allah, tapi karena anugerah Allah, maka sekarang dia hidup. Dia sekarang diselamatkan. Bapak Ibu sekalian, kalau kita tidak paham, kita dulunya orang yang sudah mati, maka kita tidak akan pernah menghargai persekutuan dengan Yesus Kristus. Kenapa dalam ibadah-ibadah itu banyak orang ngantuk, banyak orang main HP, banyak orang pikirannya ke sana kemari, karena dia sungguh-sungguh tidak memahami. Dulu dia mati, sekarang bisa beribadah itu karena anugerah Tuhan, Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi saya bersuka cita kalau kita bisa beribadah hari ini. Banyak orang libur, ya tadi kami ngomong-ngomong pagi-pagi, banyak orang libur, wah nanti sepi. Jangan khawatir, banyak orang juga liburan ke Surabaya datang ke gereja. Wah kan, jadi penuh juga. Ya, karena apa? Sudah yakin dan percaya kemanapun saya pergi, mau ke Bali ke Hong Kong ke, kemana ke, ada gereja situ hari Minggu, saya datang. Ya, yang dari luar kota datang ke Surabaya, saya hadir. Karena apa? Saya sudah dipersekutukan dengan Tuhan, dan persekutuan itu bermakna karena persekutuan dalam Kristus itu adalah kehidupan. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita hidup, kita bersuka cita, kita bisa memuji dan memuliakan Tuhan. Nah, lanjut. Status orang percaya di dalam persekutuan dengan Kristus adalah doulos, saudara. Doulos itu budak. Budak dalam tradisi Romawi itu gak punya hak hidup. Kalau dia bersalah, tuannya ngomong kamu mati, ya udah mati.
nggak bisa apa? Ke pengadilan minta banding, Pak saya dihukum mati sama tuan saya, nggak bisa. Karena memang statusnya budak dan tuannya berkuasa penuh atas kehidupannya. Nah Bapak Ibu sekalian, yang menariknya Yesus berkata, jika seorang mau ikut aku, dia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, bukan setiap bulan, bukan setiap minggu, ya, bukan waktu-waktu tertentu, setiap hari, dan mengikut aku. Memikul salibnya setiap hari. Oh itu lambang penderitaan Pak, betul. Salib itu lambang penderitaan, tapi bukan Kristen juga menderita kok. Betul ya? Oh itu lambang kesusahan Pak, iya betul. Semua orang juga susah, Kristen bukan Kristen juga susah saudara, sama kita. Oh kita nanti susah merana, ditipu orang, ya Kristen bukan Kristen, tipu menipu itu biasa saudara. Tapi apa makna memikul salib setiap hari? Zaman Romawi, orang yang memikul salib itu dia sudah dihukum mati, hidupnya bukan miliknya lagi. Pada saat Yesus memikul salib ke Golgota, dia sudah dihukum mati. Dan yang bisa menihilkan hukuman mati itu cuma kaisar. Jadi hidupnya bukan hidupnya lagi. Hidupnya sudah milik kaisar, sudah milik penguasa. Dengan demikian pula saudara, pada saat Yesus berkata, pikulah salibmu, hidupmu itu bukan milikmu lagi. Bukan milik saya lagi, itu milik Kristus. Bapak Ibu sekalian, pada saat kita pikul salib, bukan kematian yang kita dapatkan, justru di dalam Kristus ada kehidupan. Tapi ini untuk menggambarkan hidupmu bukan hidupmu lagi, tapi hidup di dalam Kristus. Galatia berkata demikian. Ya, ada lagunya. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Nah, Bapak Ibu sekalian, ya jadi kita nggak berhak. Kalau hidup kita aja kita nggak berhak, maka segala sesuatunya pun kita nggak berhak lagi. Itu sudah milik Kristus. Apa yang kau punya, bahkan nyawamu pun juga milik Kristus. Oleh karena itu Yesus berkata, jika engkau mempertahankan nyawamu, justru engkau akan mengalami kematian. Tapi jika engkau menyerahkan nyawamu kepada Kristus, justru engkau mendapatkan kehidupan. Bapak Ibu sekalian, luar biasa bukan? Hidup dalam persekutuan, bukan menjadi mati, tapi beroleh kehidupan kekal. Lanjut. Oh mana ya? Di sini atau di mana? Tolong dibantu. Nah, Bapak Ibu sekalian, menjadi budak Kristus itu bahasa aslinya gitu. Tapi bahasa halusnya itu hamba, ya. Padahal budak, saudara, pelayan itu bahasa halus, saudara, halus banget. Bahkan zaman sekarang kalau disebut pelayan Kristus, orang bisa begini. Coba katakan itu budak, saudara, baru kita bisa, oh budak ya. Budak itu hina banget. Budak itu rendah banget, budak itu parah banget saudara, status sosial yang parah banget. Tapi budak Kristus itu adalah suatu kehormatan. Ya, Jesus is King, kita adalah hamba-hambanya, kita adalah dulos-dulosnya, itu adalah suatu kehormatan. Karena di dalam Kristus itu status kita diangkat, status kita dimuliakan. Status kita apa? Dipulihkan. Tidak sembarang orang bisa bersekutu dengan Kristus kalau bukan karena anugerah. Tidak sembarang orang bisa datang dalam kebaktian ini saudara kalau Tuhan tidak berkenan. Ya, barusan nih basis kita pagi-pagi nggak sampai datang. Ada masalah ya. Ada masalah motornya tuh apa ya. Datang terlambat saudara. Ini menunjukkan bahwa kalau Tuhan nggak berkenan, gampang banget. Tapi untung datang, berarti Tuhan berkenan Pak Andi. Tenang ya, aman. Ya. Tapi mungkin untuk ilustrasi khotbah, ya. Pada saat Tuhan tidak berkenan, nggak bisa kita. Itulah anugerah Tuhan menjadi dulos Kristus, bukan hina, tapi suatu kehormatan. Suatu kali setelah Julius Caesar meninggal, ya itu Kaisar
Julius Caesar, Kaisar Romawi. Ada 4 jenderalnya yang berebut kekuasaan. Salah satunya adalah Marcus Antonius. Karena berebut kekuasaan, akhirnya dia bertempur perang saudara dengan yang namanya Kaisar Agustus, kaisar yang berkuasa pada saat Tuhan Yesus lahir. Nah, Marcus Antonius ini seorang politisi, seorang jenderal, punya budak. Dan dia berkata pada budaknya, engkau memang budakku. Sekarang aku bebaskan engkau menjadi orang merdeka, freedman, liberty, bebas, silakan pergi. Nah, budaknya ini nggak dikasih tahu namanya sih, ngomong gini, begini Pak Markus, Tuan Markus, ya, engkau sudah baik sama aku, engkau sudah membebaskan aku sekarang bisa menjadi orang merdeka, itu karena anugerah, bukan karena aku, tapi sungguh anugerahmu. Mulai saat ini dengan sukarela aku mau mengabdi kepadamu. Luar biasa ya. Jadi dibebaskan, silahkan pergi. Tapi budaknya ini, mulai saat ini aku mau mengabdi kepadamu. Kita mengabdi kepada Kristus itu sukarela atau kepaksa, saudara? Sukarela, bukan? Gak ada paksaan dalam Kristus. Kita sudah dimenangkan, sudah dimerdekakan, sudah dibebaskan. Status kita dimuliakan, saudara. Kita mengabdi pada Kristus itu karena apa? Respon ucapan syukur. Respon dari anugerah itu. Oleh karena Tuhan, aku mau mengabdi kepadamu. Engkau sudah memberi aku keuntungan yang besar sekali, yaitu menjadi orang merdeka. Tapi banyak sekali Bapak Ibu sekalian, dalam pelayanan orang justru mencari untung. Dalam firman Tuhan juga ngomong, banyak pelayan-pelayan mencari untung. Ngapusi jemaat, banyak saudara. Ya, banyak sekarang terbukti pendeta-pendeta besar yang naik pesawat pribadi, sebetulnya nggak apa-apa naik pesawat pribadi urusannya. Tapi dia kan itu pakai uang jemaat, jemaatnya kelaparan, dia naik pesawat pribadi, dan memang ternyata ya nggak usah sebut nama lah, masuk penjara semua yang di Amerika itu, saudara, karena menipu jemaat, mencari untung dengan teologi kemakmurannya itu, saudara. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya pernah cerita, bukan, Billy Graham pada suatu kali, wah dia terkenal banget, lalu jemaatnya sayang banget sama dia. Pak Billy Graham ini jasnya kok biasa aja. Wah, mulai saat itu jemaatnya kasih merek, jas bermerek. Wah, jas bermerek saya nggak tahu ya, pokoknya bagus-bagus. Wah, satu kali wartawan foto-foto dia, yang ditempelkan, yang di zoom merek jasnya. Bukan berita firman Tuhan, bukan berita Injil. Yang heboh adalah Billy Graham, mereknya wah keren loh, wah memang bagus dia, keren dia. Mulai saat itu Billy Graham buang semua itu jasa merek. Aku tidak mau. Bukan aku tidak menghargai pemberian jemaat, tapi biarlah Kristus yang ditonjolkan. Dia kasih pengertian sama jemaat, dia pakai jas biasa aja, gak usah pakai merek, dicopot mereknya gitu ya. Yang membuat berbeda kan merek ya, jas bagus, jas jelek itu kan mereknya ya. Walaupun jas bolong-bolong sekarang, ada yang pakai jin bolong-bolong, tapi kalau mereknya apa? Jin yang bagus mereknya apa itu? Levi's, apa lagi? Ya gitu ya. Walaupun sobek kan, wah. Tapi nggak ada merek. Dicopot mereknya. Ya orang apa itu? Tapi kalau ada mereknya, nah gitu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, banyak orang ambil keuntungan dari status kebebasannya itu. Hanya ambil keuntungan pada saat dia melayani. Tapi budak ini, Pak Markus, aku mau melayani engkau dengan sukarela, karena engkau sudah memberi aku kebebasan. Yesus Kristus, aku mau melayani engkau karena engkau sudah memberi aku kebebasan, keselamatan, keuntungan yang luar biasa tanpa saya berbuat apa-apa.
Itulah namanya anugerah. Akhirnya Pak Markus Antonius ini dikejar-kejar dengan yang namanya Kaisar Agustus yang berkuasa itu. Dia sembunyi, gak ketahuan, yang ketangkep budaknya. Di mana tuanmu? Gak tahu Pak. Di mana tuanmu? Pecuti, disiksa, diancam, kamu nanti tak bunuh. Sampai dibunuh, budaknya Markus Antonius tidak berkata di mana tuannya. Dia melayani tuannya sampai mati. Itu seorang budak yang tahu berterima kasih, saudara. Bagi dia, mati sebagai orang merdeka itu terhormat daripada mati sebagai budak. Demikian pula kita, saudara, kalau kita bisa melayani, kita ini orang yang merdeka, saudara. Orang yang sudah diselamatkan, orang yang sudah sungguh-sungguh bebas. Tapi kita tahu siapa membebaskan, yaitu Kristus. Amin. Oleh karena itu sebagai ungkapan syukur, kita pun mau hidup sampai mati. Jangan sia-siakan kebebasan itu untuk mati dalam dosa. Jangan kebebasan itu disia-siakan untuk lagi melanggar kebenaran firman Tuhan. Tapi ayo, walaupun mati, tapi matilah dalam Kristus. Itu terhormat, saudara. Dan itu sungguh-sungguh memuliakan Tuhan. Orang boleh mencibir. Di dunia ini cibir-mencibir biasa. Orang baik pun dicibir, betul ya? Biasa itu, orang baik dihina biasa. Dibolak-balik ya. Minggu lalu kan sudah kan, relativisme dibolak-balik, khotbahnya kan begitu. Yang benar jadi salah, salah jadi benar, itu biasa, saudara. Tapi ada yang kepastian, mati di dalam Kristus, setia dalam Kristus, itu adalah kehormatan yang luar biasa. Nah, Bapak Ibu sekalian, I am free man, aku orang bebas, tapi aku juga budaknya Kristus. Bangga, saudara, kalau melayani Kristus itu bangga. Oleh karena itu, sebagai pelayan-pelayan Kristus ya, pakai kata yang halus lah ya, pelayan-pelayan Kristus gitu ya. Kita ini setara dalam kedulosan. Pelayan Kristus jangan saling membanggakan, aku lebih hebat dari kamu, aku lebih hebat dari kamu. Enggak, justru apa? Setara dalam kedulosan. Kita loh ini orang yang enggak berarti, kita nih loh orang hina, ngapain kita saling membanggakan status kita masing-masing. Mari kita melayani Tuhan, tunjukkan kesetiaan, bukan saling merendahkan satu sama lain. Karena kita sama dalam Tuhan, dalam kedulosan, dalam keperbudakan, saudara. Tapi sebagai respon dari anugerah Tuhan itu, kita merendahkan hati. Oleh karena itu benarkan firman Tuhan, jangan engkau meninggikan diri, karena engkau akan direndahkan. Tapi rendahkanlah dirimu, maka engkau akan ditinggikan. Itulah etika Kristen, saudara. Itulah kebenaran sejati. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, dalam persekutuan dalam Kristus, dalam pelayanan, bulan ini bulan pelayanan, saudara, nanti akan dibuka yang namanya booth pelayanan dari masing-masing komisi. Silakan bergabung, silakan mendaftar. Kita harus saling merendahkan hati. Status kita free man, yes. Tapi status kita setara di dalam kedulosan, dalam persekutuan dengan Tuhan. Pada saat kita bersekutu dalam persekutuan itu, di dalam Yesus Kristus, kita diberi identitas baru. Diberikan warga negara kerajaan Allah. Dulu kita pengikut iblis. Dulu kita warga dunia yang gak tahu nasib kita. Tapi sekarang setiap dulos, setiap hamba Kristus diberi identitas baru, yaitu warga kerajaan Allah dengan hak dan kewajibannya yang melekat di dalamnya, saudara. Kita warga Indonesia punya hak, punya kewajiban, bukan?
Ya, semua warga negara punya hak, punya kewajiban. Kita pun demikian sebagai warga kerajaan Allah. Kita semua sudah diselamatkan, saudara. Hak-hak yang seharusnya kita tidak dapat, Tuhan berikan. Hak apa? Melayani. Hak apa? Memuji Tuhan. Itu hak-hak kita yang Tuhan berikan, saudara. Dan andai kata ada kewajiban, itu bukan hal yang menekan, bukan yang sesuatu yang membuat kita merana, tapi itu adalah respon ucapan syukur sebagai warga negara kerajaan Allah. The citizen, the kingdom of God, saudara. Kalau kita melayani, kita memang ada kewajiban-kewajiban tertentu, tapi bukan sebagai beban, tapi sebagai ungkapan ucapan syukur. Aku mau menjalani ini dengan sepenuh hatiku. Karena semua kewajiban ini tidak berarti dibandingkan anugerah Kristus yang aku sudah terima. Amin, saudara. Jadi jangan lagi merasa saya lebih melayani daripada engkau. Saya lebih capek daripada engkau. Aduh, itu kan kata-kata yang merendahkan sebetulnya. Ngomong kamu ini belum apa-apa, aku ini lu, wah gitu loh. Aku ini lebih hebat. Enggak, saudara. Jangan hal-hal seperti itu. Aku loh berhak dapat lebih banyak dari kamu. Enggak, saudara. Pada saat orang mencari kehormatan dalam pelayanan, dia tidak dihormati, percayalah. Tapi dia menghormati sesama pelayan, justru kehormatan dia dapatkan. Pada saat orang mencari keuntungan dalam pelayanan, dia buntung, saudara. Tapi pada saat dia menyerahkan hidupnya pada Tuhan, justru disitulah orang bisa melihat, ini hamba Tuhan, ini dulos Tuhan, ini sungguh-sungguh pelayan Tuhan. Bapak Ibu sekalian, seorang penerima tamu sama terhormatnya dengan seorang ketua majelis. Karena di dalam persekutuan dengan Kristus tidak ada pelayanan yang kecil. Semua berharga di hadapannya. Nah, sebagai warga kerajaan Allah, kita sungguh di persekutuan, sungguh menjadi warga yang tidak bisa dilepaskan dari kewarganegaraan itu. Karena siapa yang menjamin? Yesus Kristus sendiri. Bapak Ibu sekalian, oke, bisa dibantu? Nah, ini dia. Oh, kebablasan, balik lagi. Semua dulos, semua pelayan kerajaan Allah diberdayakan oleh Roh Kudus untuk melayani Kristus. Pak, saya mau melayani, saya sudah paham dengan anugerah Kristus, saya sudah paham bahwa semuanya karena sungguh kebaikan Tuhan. Saya mau menjadi dulos Kristus, saya mau melayani Pak. Tapi saya nggak bisa apa-apa Pak. Gimana Pak? Oh, jangan khawatir. Roh Kudus akan memberdayakan saudara. Engkau akan menerima kuasa, akan menjadi saksiku, akan menjadi pelayanku dimanapun engkau berada. Di Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Itu karena kuat kuasa Roh Kudus. Bahkan melayani di gereja ini, kita bisa melayani apapun yang kita lakukan. Itu karena diberdayakan oleh Roh Kudus. Bapak Ibu sekalian, Pak, saya nggak bisa apa-apa, saya cuma bisa berdoa. Puji Tuhan, karena kita memerlukan pasukan doa. Pak, saya nggak bisa apa-apa, saya cuma bisa nyalami orang di depan Pak. Waduh, percayalah, jika saudara menyalami orang pada orang masuk ya, itu orang seneng banget saudara. Pak, saya nggak bisa apa-apa, cuma bisa nganter orang ke kursi. Aduh, Bapak Ibu sekalian, kalau kita bisa mengantar orang ke kursi, mengarahkan, silakan duduk sini Pak, itu luar biasa banget. Seneng banget saudara, dicarikan tempat yang kosong ya. Saya harap nanti ini semua penuh, tambah kursi lagi, banyak orang celingak-celingkuh nggak dapat kursi, nggak apa-apa, dicarikan saudara ya. Itu pelayanan juga.
Tadi pagi ada seorang jemaat, Pak, saya nggak bisa apa-apa Pak, cuma bisa kasih komentar Pak. Saya bilang, kasih komentar yang positif ya, kasih komentar yang membangun ya, kasih komentar yang menginspirasi ya. Iya Pak, oke Pak. Itu pelayanan juga. Jangan komentar yang negatif terus. Kritik itu boleh, kritik itu positif ya. Tapi jangan kritik yang negatif terus nggak ada baik-baiknya. Semua orang ada baiknya, ada jeleknya, betul? Pendeta-pendetanya ada baiknya, ada jeleknya, saudara. Ya coba lihat kiri kanan, lihat baiknya aja. jangan lihat jeleknya ya. Lihat baiknya, jeleknya bertobat saudara. Saya pun bertobat, semua bertobat dengan kejelekan kita. Nah, komentar pun kalau itu untuk melayani Tuhan, itu bisa membangun. Amin. Oleh karena itu jangan suka komentar yang aneh-aneh di WA saudara. Ya, komentar yang menjelekkan, yang merendahkan, yang membuat patah hati. Jangan saudara. Kita sudah bicarakan itu ya, tentang etika Kristen. Bapak Ibu sekalian, kalau berkomentar, berkomentarlah yang ilahi, yang menguatkan, yang memberdayakan. Saudara-saudara, terima kasih atas pelayananmu. Oh, aku cuma begitu aja, luar biasa kok kamu. Kan enak. Wah, luar biasa nyanyi hari. Aku rada fals loh tadi, nggak kedengeran kok. Padahal kedengeran, nggak apa-apa. Ya, falsemu itu sebagai kembang. Wah, maksudnya apa? Latihan lagi, gitu loh ya. Kan orang jadi seneng. Iya, tadi memang rada fals, tapi oke lah, kita bisa bersuka cita lihat mukamu bersemangat. Kan begitu, Bapak Ibu sekalian. Jadi apapun pelayanan yang kita lakukan, jika itu untuk Tuhan Bapak Ibu sekalian, maka itu sungguh membangun. Karena itu pekerjaan dari Roh Kudus. Jangan main-main Bapak Ibu sekalian. Setiap orang percaya, Roh Kudus ada di hatinya. Keselamatannya itu dimateraikan oleh Roh Kudus. Pasti engkau selamat. Oleh karena itu, ayo layani Tuhan. Saya dorong Bapak Ibu sekalian, jangan ada seorang pun penonton di sini. Semua ambil bagian. Pak, aduh saya nggak bisa apa-apa Pak. Tapi saya bisa melayani dengan harta saya Pak. Puji Tuhan. Pak, saya nggak bisa apa-apa, saya hanya bisa melayani dengan tenaga saya Pak. Oke, punya. Semuanya untuk Tuhan Bapak Ibu sekalian. Jangankan harta, tenaga apa, hidupmu pun untuk Tuhan. Karena ingat, kita adalah orang-orang yang memikul salib setiap hari. Hidup kita bukan hidup kita lagi, tapi hidupnya Yesus Kristus. Bapak Ibu sekalian, ya nanti ada booth mulai minggu depan. Ayo daftar. Jangan khawatir, saya nggak bisa ini, nggak bisa itu. Tuhan akan memberdayakan engkau. Dan dalam gereja ini, sudah ada yang namanya pelatihan-pelatihan. Pelayan-pelayan ibadah nanti yang mendaftar, singer, WL, pemusik, ya, penerima tamu, aser, ada pelatihannya. Ada pelatihan secara rohani, diberdayakan kerohaniannya, tahu dasar-dasar pelayanan, tahu itu liturgi, tahu yang namanya maksud Tuhan dalam beribadah itu. Ada pelatihannya saudara-saudara. Nanti juga ada pelatihan secara skill. Bagaimana menyanyi, bagaimana memimpin, bagaimana senyum saudara. Ya, senyumnya harus manis, semanis madu. Gitu ya. Senyum Pepsodent gitu. Ya, jangan Pepsodent ya. Gitu. Nah, Bapak Ibu sekalian, ada pelatihannya, jangan khawatir. Supaya apa? Supaya kita bisa melakukan dengan baik. Nah, hari ini pelatihannya libur. Yang bagian rohani, ya, karena orang juga berlibur. Lalu texting sama saya, Pak, saya di luar kota ini liburan, tolong Pak materinya kirim ke saya mau baca dulu, saya mau pahami dulu, nanti pas ketemuan saya sudah paham. Saya senang banget saudara, semangat banget orang ini. Ya, jadi ayo, setiap orang bukan penonton, tapi setiap orang pelayan Kristus. Setiap orang doulos Kristus, setiap orang sungguh-sungguh mau melayani Tuhan. Amin saudara. Mari kita berdoa.
Bapa yang di surga, terima kasih. Biarlah sungguh kami semua menjadi pelayan-pelayan-Mu. Biarlah selama sebulan ini khotbah-khotbah tentang pelayanan menggugah kami untuk menjadi pelayan-pelayan Kristus, pelayan-pelayan kebenaran di dalam persekutuan yang dimeteraikan oleh darah Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Jemaat silakan berdiri. Kita akan mengikrarkan pengakuan iman seturut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan dengan mengingat firman Tuhan di dalam 2 Korintus yang mengatakan bahwa Allah berkenan kepada mereka yang memberi dengan sukacita, memberi dengan rela hati, bukan dengan paksaan. Persembahan akan dijalankan, kita akan bersama memuji Tuhan, hitunglah berkat-Mu. Kita akan menyimak warta jemaat hari ini Minggu tanggal 5 Juli 2026. Hari ini adalah minggu pertama bulan Juli. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan atas segala berkat-Nya kepada kita dengan membawa persembahan persepuluhan kita. Hari Rabu ada persekutuan doa malam yang akan dilaksanakan pukul 19 dengan tema filsafat kosong dan palsu yang akan dilayani oleh Pendeta Emil John Suot. Mohon kehadiran dari setiap anggota jemaat. Bagi jemaat yang mau atestasi masuk, yaitu bergabung menjadi anggota GKT Citra Raya, bisa mengambil formulir di kantor gereja. Ada donasi untuk pengumpulan baju bekas dari Komisi Misi. Dari Komisi Misi juga melaksanakan medical check up bulan September. Selama
Selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun selama sepekan ini. Tuhan Yesus memberkati. Berikut adalah laporan persembahan minggu lalu 28 Juni 2026. Berdiri. Jangan takut karena Tuhan Kami sungguh tercengang karena kami melihat begitu besar kebaikan dan berkat anugerah Tuhan yang terus menyertai dan menuntun kehidupan kami sampai detik ini. Terima kasih Tuhan, betapa baiknya Engkau bagi setiap kami. Kami membawa persembahan kami ke dalam tangan kasih-Mu, dan biarlah kami juga mempersembahkan hidup kami untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Terimalah persembahan kami ini Tuhan, agar sungguh-sungguh boleh dipakai untuk pelayanan di gereja kami. Dan kami kembalikan semuanya hanya untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu saja. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Shalom, selamat pagi semuanya Bapak Ibu Saudara sekalian. Atas nama jemaat, saya menyambut Bapak Ibu Saudara semuanya dalam ibadah yang kedua ini. Mungkin dari Bapak Ibu sekalian ada yang baru pertama kali hadir di tempat ini, bisa angkat tangan sejenak. Beribadah bersama-sama. Ada sebelah kanan saya, sebelah kiri saya ada? Tidak ada. Terima kasih atas kesetiaan Bapak Ibu Saudara semuanya. Tuhan memberkati. Yang pertama, pengumuman yang perlu saya tekankan, bila Bapak Ibu Saudara semuanya sudah merasa nyaman beribadah di sini, ya sudah lama beribadah di sini, ayo bergabung, atestasi masuk menjadi anggota GKT Citra Raya. Kita akan melayani Tuhan bersama-sama. Jadi nanti bisa ambil formulir. Sudah beberapa orang ya untuk bergabung dan nanti ada diumumkan ya. Silakan ambil formulir untuk menjadi anggota GKT Citra Raya. Itu yang pertama. Yang kedua, mulai hari ini kita doakan SAL, Sekolah Alkitab Liburan. Ada lebih dari 20 orang anak yang akan mengikuti SAL. Mereka akan menginap, mereka akan dididik sesuai dengan kebenaran firman Tuhan dan juga dalam kehidupan sehari-hari.
bagaimana doa pagi, bagaimana saat teduh, bagaimana bisa saling memperhatikan satu sama lain. Ayo kita doakan guru-guru sekolah minggu, doakan juga pembicaranya, doakan semua bisa berjalan dengan anugerah Yesus Kristus. Yang ketiga Bapak Ibu sekalian, ini pengumpulan barang-barang, donasi pengumpulan baju-baju, pakaian, sepatu, mainan, peralatan rumah tangga yang layak pakai. Sudah memasuki bulan ke-7, silakan bersih-bersih rumah saudara, yang jelek-jelek dirombeng, dibuang, yang bolong-bolong dibuang, kecuali yang bermerek itu, ya. Bolehlah itu ya. Yang masih bagus, nanti ini akan dijual, betul ya? Mana Angel, Silvi, betul ya? Nanti dijual, dan ini untuk pelayanan misi. Kita semua terlibat di dalam pelayanan misi, karena gereja kita adalah gereja yang misioner dan memuridkan. Ayo silakan kumpul mulai sekarang dalam bulan Juli ini, kumpul dan nanti akan dijual dan uangnya itu untuk pelayanan misi. Yang terakhir ini medical check up tanggal 5 September. Harganya hanya 275.000, sudah lengkap saudara, ada 23 jenis pemeriksaan untuk mengidentifikasi berbagai macam penyakit. Ya, silakan menabung hanya 275.000. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, bagus sekali, ikutlah. Tahun lalu saya ikut juga, bagus banget saudara. Tapi mohon maaf ya, ada satu hal yang gak ada di situ. Sakit hati. Sakit hati itu bertobat ya saudara, mengampuni ya, bukan cek darah, tapi mengampuni, memaafkan, itu yang menyembuhkan kita. Amin saudara. Ya, tapi cek darah penting. Yuk silakan siap-siap Sabtu 5 September. Jadi bukan hari Minggu tapi hari Sabtu, silakan untuk menabung. Baik, ada lagi, satu lagi. Oke, mengapa Anda mau melayani? Karena saya ingin ikut ambil bagian dalam pelayanan Tuhan dengan apa yang bisa saya lakukan. Karena saya menemukan saudara seiman yang bisa menjadi keluarga bagi saya. Saya menemukan sukacita dalam melayani Tuhan melalui pelayanan anak-anak. Karena saya ingin membalas kebaikan Tuhan dalam hidup saya. Karena saya ingin memakai karunia yang sudah Tuhan berikan untuk saya. Karena bagi saya melayani itu bukan beban, tapi sebuah kehormatan. Silakan ambil bagian dalam pelayanan dan Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih. Biarlah firman-Mu ini menolong kami untuk menyadari kami harus ambil bagian dalam melayani Tuhan di dalam persekutuan orang-orang percaya. Terima kasih Tuhan, tolong kami semua dengan segala karunia yang sudah Tuhan berikan. Tuhan tunjukkan kami melayani di bidang yang Tuhan sudah tetapkan. Terima kasih Bapa, kami terus juga berdoa untuk jemaat Tuhan yang sakit. Kiranya Tuhan tolong sembuhkan, Tuhan pulihkan. Karena persekutuan di dalam Kristus ada mujizat, ada harapan, ada damai sejahtera, ada pemulihan-pemulihan. Biarlah Tuhan tolong orang yang terbaring di rumah sakit, jemaat yang terbaring di rumah, yang sedang berobat jalan. Tuhan, kami mohon Tuhan memeluk, Tuhan menjamah. Terima kasih Tuhan, karena kesembuhan, sumber kesembuhan hanya dari Bapa saja. Kami terus berdoa untuk jemaat Tuhan yang dalam pergumulan-pergumulan ekonomi, pergumulan-pergumulan rumah tangga, pergumulan-pergumulan dalam pelayanan bahkan, dan juga dalam studi. Tuhan kami mohon anugerah-Mu, berkat-Mu sungguh-sungguh tercurah, sehingga kami boleh hidup di dalam anugerah Tuhan saja. Pergumulan dalam berbisnis, dalam berusaha, mencari kerja, Tuhan juga tolong. Karena kami hanya bersandar, berserah, berharap kepadamu. Dunia ini semakin jahat,
banyak tipu menipu, banyak orang yang pura-pura baik. Tapi biarlah kami sungguh baik di hadapan-Mu. Tapi biarlah Tuhan juga lindungi kami, menolong kami, sehingga ketulusan hati kami dalam hidup ini bisa dinikmati banyak orang. Dan biarlah apa yang kami kerjakan, Tuhan berkati. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami terus juga berdoa untuk segenap penatua, segenap hamba Tuhan, guru-guru sekolah minggu, pelayan-pelayan ibadah. Tuhan memberkati. Hari ini ada Sal, Tuhan tolong supaya Sal berjalan dengan baik. Para guru, murid-murid, orang tua, semua bekerja sama supaya anak-anak ini dididik dari kecil, dari muda, supaya mereka menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan dan hormat sama orang tua. Terima kasih Bapak. Kami terus berdoa untuk bangsa negara kami. Di tengah-tengah kesulitan ekonomi, politik dan keamanan, Tuhan tolong supaya para pemimpin kami, Tuhan berikan hati nurani, bukan mereka mengambil keuntungan dari rakyat ini. Jabatan yang mereka emban, yang mereka dapatkan bukan untuk memeras, tapi sungguh mereka lakukan untuk kesejahteraan negeri ini. Mereka melayani dengan sungguh-sungguh. Kata Pak Presiden dengan jajarannya, khususnya Kota Surabaya, Tuhan juga tolong Pak Wali Kota dengan jajarannya. Gereja-gereja Tuhan, orang-orang percaya di Surabaya, semuanya memuliakan Tuhan melalui pekerjaan, melalui hal-hal yang bisa dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga sungguh orang-orang Kristen, gereja-gereja Tuhan memberkati dimanapun mereka berada. Dan nama Tuhan, nama Yesus Kristus diberitakan melalui apapun perbuatan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih khususnya GKT Citaraya. Biarlah sungguh mengumandangkan berita Kristus kepada orang-orang yang belum mengenal-Mu. Biarlah visi gereja yang misioner dan memuridkan ini, Tuhan tolong, Tuhan berkati. Tertanam dalam hati kami masing-masing untuk bergerak menjangkau banyak jiwa. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Jemaat sekalian silakan berdiri, kita akan puji dan memuliakan Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Doksologi. Pulanglah dan biarlah engkau menjadi pelayan-pelayan Kristus di dalam kehidupanmu sehari-hari, sehingga engkau memuliakan namanya dan terimalah berkat-Nya. Kiranya Allah Tritunggal, yaitu Allah Bapa, sumber damai sejahtera, sumber berkat, melimpahkan berkat-berkat yang berkelimpahan di dalam rumah tanggamu, pekerjaanmu, studimu, pelayananmu, dalam kehidupanmu sehari-hari. Dan biarlah cinta kasih Sang Juru Selamat, yaitu Yesus Kristus, selalu menaungimu, sehingga engkau penuh dengan pengampunan, penuh dengan maaf kepada sesama orang yang bersalah kepadamu. Dan biarlah Allah Roh Kudus menghiburmu, menguatkanmu, dan meneguhkan imanmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.
silakan duduk, ibadah selesai, Tuhan Yesus memberkati.